Hai, minasan, ohayou gozaimasu. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab yang ke-28 dengan judul Kaze no Toki Byouin e Ikimasu. Jadi, pada bab ini kita dapat menyatakan tindakan saat kurang sehat, lalu nanti juga dapat menjelaskan dengan sederhana mengenai gaya hidup dari segi kesehatan. Kita langsung masuk aja ke bagian yang pertama. Netsugaru Toki do shimasu ka? Nah, di sini ada kata kuncinya nih. Guai ga warui toki do shimasu ka? Do shimasu ka ini artinya bagaimana. Terus guai ga warui. Guai itu artinya keadaan ya. Lalu warui artinya buruk. Jadi ketika keadaannya sedang buruk, apa yang kita lakukan? Nah, kita belajar dulu dari kosakata-kosakatanya ya. Yang pertama ada sakit kepala, yaitu atama ga itai. Atama artinya kepala, lalu itai artinya sakit. Jadi, atama ga itai artinya sakit kepala. Selanjutnya adalah nodo ga itai. Nodo artinya tenggorokan. Jadi, nodo ga itai artinya adalah tenggorokannya sakit. Lalu selanjutnya juga ada perut. Onaka ga itai. Onaka artinya perut. Jadi, perutnya sakit. Onaka ga itai. Soshite, seki ga demasu. Seki ga deru atau seki ga demasu. Seki ga demasu ini artinya batuk ya. Gitu ya. Itu artinya dalam bahasa Jepang adalah sekiga demas. Next, netsuga arimas atau netsuga aru. Netsu itu artinya demam. Jadi kalau netsuga arimas itu ada demam alias suhu tubuhnya sedang sedikit tinggi gitu ya. Dan yang terakhir ada kaze. Kaze ini biasanya artinya tuh influenza gitu ya, flu. Jadi kayak pilek. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia tuh terkadang kita juga suka pakai istilah masuk angin. Jadi kaze ini bisa dibilang masuk angin, tapi bisa juga dibilang artinya flu. Seperti gambarnya nih ya, dia ingusan, pilek gitu ya. Oke, kalau tadi kita ada kosakata tentang kepala yang sakit atama ga itai, terus ada perut yang sakit adalah onaka ga itai. Nah, di slide ini kita akan belajar juga kosakata-kosakata lain yang merupakan anggota dari tubuh, yaitu karada. Karada itu artinya tubuh, jadi ini ada beberapa kosakata lainnya. Jadi misalnya kalau misalnya bagian tubuh yang lain yang sakit, kita juga bisa menggunakan kosakata-kosakata ini untuk dihubungkan dengan ga itai. Nah, ini ada juga lagu yang membantu kita untuk menghafalkan kosakata-kosakatanya. 鼻、口、頭、目、耳、歯、喉、顔、足、お腹、手、足、お腹、鼻、口、頭、目、耳、歯、喉。 Ya, jadi ada yang pertama tama itu artinya kepala, lalu ada kao, kao artinya muka ya. Terus ada kuci, kuci artinya mulut, kuci artinya mulut, lalu ada te, tangan ya. Lalu yang kelima ada onaka, perut, keenam ashi, kaki, tujuh ada me, mata, 8 mimi, telinga, 9 itu hidung, hana, terus yang ke-10 itu H itu gigi, ya, gigi. Terus yang ke-11 ada nodo. Nah, ini nodo adalah tenggorokan.
足頭目耳鼻喉顔足お腹手足お腹鼻口頭目耳鼻喉。 Nah, kita masuk ketika tadi udah sakit-sakit tuh, kita masuk kosakata tentang pengobatannya. Jadi yang pertama, biasa kalau sakit itu bisa juga kita byowing ikimasu. Byowing artinya rumah sakit ya, jadi pergi ke rumah sakit. Lalu selanjutnya ada uchide yasumimasu. Uchi artinya rumah, yasumimasu beristirahat. Jadi kalau sakitnya mungkin sakit yang ringan, kita bisa istirahat aja di rumah. Uchide yasumimasu. Soshite yokunemasu. Ini juga mirip dengan uchide yasumimasu, tapi kalau misalnya yokunemasu ini lebih ke tidur, benar-benar tidur gitu ya. Yoku lebih banyak. Jadi atau lebih baik. Maksudnya tidur dengan nyenyak gitu ya, tidur dengan lebih banyak biar bisa istirahat gitu. Selanjutnya, nah kalau misalnya lagi demam, biasa kan suhu tubuh meningkat gitu ya, kita pakai cara atamao hiyashimasu. Atama kan kepala, terus hiyashimasu artinya mendinginkan. Jadi mendinginkan kepala secara literal gitu ya. Jadi di sini juga kelihatan gambarnya pakai es batu ditaruh di kepalanya gitu ya. Jadi kompres. Terus selanjutnya bisa juga dengan kusurio nomimas. Kusuri artinya obat, lalu nomimas itu minum, jadi minum obat. Bisa juga nih dengan kuda mono o tabemas, jadi banyak makan buah-buahan. Kadang biasa di buah-buahan itu banyak vitamin, jadi bisa juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya. Dan yang terakhir, Mizuo no Mimas. Biasanya lagi batuk misalnya atau nodo ga itai, tenggorokannya sakit, itu pasti akan disarankan untuk takusa Mizuo no Mimas. Minum air yang banyak gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pola kalimatnya. Jadi ini contoh kalimat lagi. Gue gawaru toki takusan nemas. Ketika keadaannya sedang buruk, gak enak badan gitu ya, aku tidur lebih banyak. Di sini kita pakai pola kalimat bentuk toki. Kita udah pernah belajar bentuk toki di bab-bab sebelumnya. Misalnya waktu dulu kita belajar kodomo no toki gitu ya. Nah, toki ini artinya adalah ketika atau saat. Jadi ketika atau saat. Nah, dia tuh harus diawali dengan konjugasi kata bentuk kamus. Nah, ini ada beberapa bentuk ya. Mungkin selama ini cuman kata benda yang suka kita pakai kodomo, no gitu ya. Nah, tapi di sini ada beberapa kosakata. Misalnya dari kata sifat i itu dia bisa langsung dihubungkan dengan toki. Nodo ga itai toki. Lalu kalau kata sifat na itu pakai nanya. Jadi contoh di sini ada himana toki, waktu senggang gitu ya. Lalu kemudian kata benda ini pakai no, kata benda pakai no. Contohnya di sini ada kaze no toki ya. Atau dulu kita pernah belajar juga kodomo no toki, itu juga sama. Lalu ada kata kerja. Kata kerja ini sebenarnya bukan hanya bentuk kamus, tapi bisa dibilang dalam bentuk futsuke atau bentuk biasa. Contohnya ada kata kerja kamus. Jadi di sini contohnya sekigaderu toki ketika batuk gitu ya. Atau bisa juga pakai bentuk ta, gakoe ita toki. Atau bisa juga pakai bentuk negatif. Misalnya wasurenai toki gitu. Jadi eh, kata bentuk futsuke atau bentuk biasa ya. Tapi yang sering kita gunakan terutama di bab ini adalah bentuk kamus dan mungkin bentuk ta.
Oke, jadi kita kalau mau bikin kalimat tentang misalnya cara pengobatan, contoh, buai gawaru toki takusang nemas. Jadi kalau atau ketika keadaannya sedang buruk, takusang nemas, banyak tidur. Contoh lagi dalam kalimat tanya, no doga itai toki do shimasu ka? Ketika tenggorokannya lagi sakit, apa yang kamu lakukan gitu ya? Kudamono o tabemasu, soshite mizu o nomimasu. Saya makan buah-buahan, lalu juga minum air. Gitu. Nah, selanjutnya kita ngomongin lebih ke gaya hidup lah ya. Yoku yasayo tabete imasu. Nah, di sini ada kosakata-kosakatanya. Yang pertama, okashi o tabemasu. Okashi artinya snacks ya. Makan snacks, makan cemilan. Ini macam-macam nih cemilan. Ada coklat, keripik, donat, dan sebagainya gitu ya. Terus ada undo shimasu. Undo ini artinya olahraga. Jadi bisa pakai partikel O, bisa juga sebenarnya nggak dipakai partikel O-nya. Karena undo shimasu sendiri itu termasuk kata kerja kelompok ketiga atau irregular verbs. Jadi boleh dipakai O-nya, boleh juga dibuang. Next, ada hayaku nemas. Hayaku nemas artinya tidur cepat. Nah, siapa nih dari kalian yang tidurnya jarang banget nih hayaku atau cepat? Biasanya tidurnya di atas jam 12, ayo. Nah, kalau yang ini dia bilang hayaku nemas artinya tidur cepat. Mungkin tidurnya jam 9, jam 10 kali ya gitu. Next, game shimasu. Nah, ini kita semua suka nih kayaknya nih. Game shimasu, main game. Terus korao nomimasu. Korao nomimasu. Ini artinya minum Coca-Cola gitu ya. Tapi sebenarnya boleh juga kalau koranya nanti kalian ganti jadi soda. Misalnya kalian gak suka Coca-Cola, sukanya Sprite gitu kan. Bisa diganti dengan soda. Soda onomimasu. Terus ya tabemas, makan sayur. Yasa artinya sayur ya, jadi makan sayur. Nah, di sini kita pakai pola kalimat bentuk teimas dengan mas. Jadi teimas ini digunakan untuk menyatakan hal yang saat ini sedang terjadi, sedang berlangsung gitu ya. Kalau di sini kan ngomongin kebiasaan gitu ya. Jadi ngomongin kebiasaan yang setiap hari dilakukan. Lalu juga ada bentuk mas sebagai ungkapan future tense atau yang dalam bahasa Indonesia bisa kita tambahkan kata akan. Contohnya, Yoku game wo shite imasu. Jadi saat ini kita nih sering main game gitu. Yoku game wo shite imasu. Karena dilakukan berulang-ulang gitu ya, jadi pakainya bentuk teimasu. Zenzen yasai o tabete imasen. Sampai saat ini tuh kita nggak suka makan sayur, jadi zenzen yasai o tabete imasen. Tidak makan sayur sama sekali gitu ya. Mungkin kalau makan sayur juga cuma daun bawang yang beberapa butir itu gitu ya. Jadi benar-benar nggak makan sayur. Nah, kalau yang pakai bentuk mas itu lebih ke ngomongin future-nya gitu kan. Akan. Kore kara yoku undo o shimasu. Kore kara yoku undo o shimasu. Jadi mulai sekarang aku akan berolahraga lebih sering gitu. Kore kara amari kohi o nomimasen. Mulai sekarang aku akan mengurangi minum kopi. Next. Kotoba no benkyo. Jadi di sini tuh ngomongin kata tanya sih sebenarnya ya. Ada yang pertama nani atau nan, ini untuk benda atau barang, seperti yang kalian tahu, artinya adalah apa. Lalu ada dare, artinya siapa, jadi tentu saja untuk ngomongin orang. Itsu, kapan, jadi untuk membicarakan tentang waktu. Kalau ikura, itu artinya harga, jadi berapa harganya. Terus doko itu tempat, di mana artinya. Nah, lalu ada beberapa kosakata tanya
untuk kata tanya gitu ya. Yang pertama ada dona. Dona ini untuk bertanya tentang jenis atau ciri khas. Jadi misalnya dulu kita pernah belajar haha wa dona hito desu ka gitu kan. Ibu adalah orang yang bagaimana. Terus ada donogurai. Kalau donogurai ini untuk kuantitasnya atau kekerapannya alias frekuensi. Jadi seberapa sering. Misalnya donogurai gemo shimasu ka? Seberapa sering kamu main game gitu ya. Terus dijawab ichinichi gojikan gurai desu gitu. Lalu ada do. Kalau do ini untuk kondisi do ini kondisi atau cara ya. Jadi artinya adalah bagaimana gitu ya. Selanjutnya yang keempat ada doshite. Doshite ini artinya kenapa. Jadi untuk menanyakan alasan. Selanjutnya kita lanjutkan dengan contoh conversation ya, contoh kaiwa. Netsu ga aru toki do shimasu ka? Ketika kamu demam, apa yang kamu lakukan? Byouin ni ikimasu, soshite yoku nemasu. Aku pergi ke rumah sakit, lalu banyak tidur gitu ya. So desu ka? Watashi mo desu. Jadi di sini tuh konteksnya adalah si Pink ini itu nggak lagi sakit ya. Jadi si biru ini cuma nanya aja. Nanti kalau seandainya kamu lagi demam, itu kamu ngapain? Kalau misalnya kamu lagi batuk, kamu ngapain gitu ya. Jadi bukan si pinknya ini lagi sakit, tapi kayak si birunya ini nanya aja kalau sakit nanti ngapain gitu ya. Next, ini ada beberapa dokai. Ini bisa kalian baca sendiri nanti. Kalau yang pertama ini artinya saya makan banyak sayur, tapi saya nggak pernah olahraga. Nah, jadi mulai sekarang saya mau lebih banyak berolahraga. Kalau yang kedua, saya nggak terlalu makan sayur. Kadang-kadang suka minum cola. Nah, mulai sekarang saya mau lebih banyak makan sayur. Next, yang ketiga, saya kadang-kadang olahraga, tapi saya sering banget minum cola. Nah, mulai sekarang mau mengurangi minum cola. Juga ada lagi, saya, watashi wa yoku undo shite imasu. Saya sering berolahraga. Demo, tapi zenzen ya saya tabete imasen. Tapi saya nggak pernah makan sayur. Korekara yoku ya saya tabemas. Mulai sekarang saya mau lebih banyak makan sayur. Oke, itu tadi adalah materi kita pada bab 28 ini. Jadi selanjutnya adalah tinggal kalian yang latihan untuk lebih mengerti lagi, lebih paham lagi tentang materi bab 28 ini. Jadi ada beberapa tugas untuk kalian, tapi semua tugasnya ini dikerjakan di buku kotak-kotak dengan teliti sesuai dengan instruksi perbagiannya, oke? Nah, ini yang pertama. Dari halaman 56, ada di lembar kerja 1, kalian bikin tabelnya. Terus ada di halaman 61, lembar kerja 4, lagi-lagi dibikin tabelnya. Terus ada halaman 64, ini ngomongin Kotobano Benkyo, tadi kata tanya gitu ya. Jadi kalian tuliskan percakapannya lengkap dengan jawabannya. Nanti jawabannya kalian tandain gitu ya, di garis bawahin boleh, atau di highlight boleh. Tuh. Jadi kalau yang ini ditulis soalnya, ya. Next. Ada halaman 65. Di halaman 65 ini ada bacaan, terus nanti bawahnya ada tabel. Nah, kalian tuliskan romaji bacaannya itu. Jadi kalau dibacaannya kan dalam bentuk hiragana. Sekalian kalian latihan buat tulis romajinya. Bacaan 1 sampai ke 3. Terus kalian bikin tabelnya. Terus diisi tabelnya ya, lembar kerja 6. Next ada 60, halaman 67. Kalau halaman 67 ini tuh tentang kanji. Tentang kanji. Jadi kanji-kanjinya itu kita sudah pernah pelajari sebelumnya. Terutama di kelas 11. Jadi kalian boleh bongkar lagi catatan kalian untuk kelas 11.
ini kerjain kalian tulis kanjinya apa dan hiragananya apa gitu ya. Jadi nggak usah tulis satu kalimat full, nggak apa-apa. Tapi kalau mau juga silahkan. Cuman kalau nggak pun nggak apa-apa. Nah, dan terakhir halaman 70 Renshu Mondai nomor 1 sampai 3. Nggak perlu tulis soal, tapi langsung jawaban aja boleh. Tapi dengan lengkap. Jadi jangan cuma hurufnya aja yang ditulis, tapi bisa ditulis juga isinya apa gitu ya. Oke, sekian itu aja. Oke, itu aja untuk kelas hari ini, untuk materi hari ini dari bab 28. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugasnya. Kalau ada yang mau ditanyain, kalian boleh langsung chat aku aja. Ja, ganbate kudasai ne. Mata raishu.